Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mulai pembahasan Dhamma atau pemutaran roda Dhamma pada kesempatan kali ini, mari kita rangkapkan kedua tangan di depan dada, pejamkan mata perlahan, bersama-sama kita renungkan sifat-sifat luhur Guru Agung kita, Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Wihara Buddha Guna Karawang yang saya hormati, karena baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengizinkan saya untuk kita bersama-sama memutar roda Dhamma pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi karena telah berkontribusi dalam pemutaran roda Dhamma ini. Semuanya Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita bicara tentang isu yang saat ini sedang hot, sedang viral atau viral, sedang menjadi trending topik bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Tidak lain adalah COVID-19. Nah, kita bicara tentang COVID-19. Ini menarik, menurut saya pribadi menarik ya. Di sini barangkali ada segelintir gitu ya, 1, 2, 3 dari Bapak Ibu Saudara-saudari, ada tidak yang masih penasaran? Harusnya sudah tidak ada ya. Yang masih penasaran, kenapa kok ada yang bilang COVID-19 atau COVID-19, ada juga yang bilang coronavirus atau virus corona. Bedanya apa? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya waktu di Indonesia itu kan sekitar Januari Februari lah ya, coronavirus masuk ke Indonesia. Kalau tidak salah ya. Saya sekitar akhir Februari, bayangkan ya, sekitar akhir Februari itu baru tahu loh. Kenapa kok di berita itu lebih sering bergumam COVID-19 bukan virus corona atau coronavirus. Waktu itu saya pikir gitu ya, kalau misalnya singkatan, harusnya kan COVID, coronavirus. Kenapa ini COVID dan ada 19-nya di belakang? Dan pada akhirnya saya tahu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa ternyata COVID-19 ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Yang maksudnya adalah penyakit virus corona yang menjadi viral gitu kan, yang atau mewabah mulai tahun 2019. Karena kalau tidak salah pertama kali virus ini mewabah itu kan waktu sekitar akhir tahun kemarin ya, 2019, sekitar Desember mungkin. Dan itu masih di kota Wuhan, China atau Tiongkok. Nah bayangkan, saya baru tahu gitu, ini fakta menarik buat saya gitu. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin ada 1, 2, 3 orang yang belum tahu jadi tahu gitu ya. Harusnya sih sudah tahu semua lah ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari baik yang di sini maupun yang di rumah juga lebih update lah
dalam berita COVID-19 ini. Di sini ada yang suka sampai hari ini masih mengikuti update data COVID-19. Misalnya, terkonfirmasi sekian ribu orang, terakhir saya baca itu hampir 10.000 orang. Entah hari ini apakah sudah mencapai angka 10.000 atau belum. Kemudian sekitar 90% lebih itu dari yang terkonfirmasi itu sedang dalam perawatan. Kemudian cukup besar juga, lebih dari 1.000 orang itu sembuh dan lebih sedikit gitu ya. Waktu itu belum sampai 1.000, entah sekarang sudah sampai 1.000 atau belum yang meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang bicara tentang data COVID-19 ini. Saya dulunya, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara-saudari tidak termasuk salah satunya. Saya dulunya, jika membaca data COVID-19 seperti ini, saya fokus dengan angka yang meninggalnya. Ada berapa orang yang meninggal akibat virus corona ini? Kenapa? Untuk menilai seberapa mematikan si virus corona ini. Untuk mengukur gitu loh, seberapa dahsyat virus ini berdampak kepada, tentunya amit-amitnya kepada diri sendiri gitu kan. Sehingga semakin mematikan, tentu saya dan keluarga dengan sendirinya akan semakin lebih berhati-hati gitu kan. Tapi sekarang saya sudah membalik, Bapak Ibu Saudara-saudari, pola pikir saya balik, sehingga saya tidak lagi fokus terhadap yang matinya atau yang meninggalnya, tapi saya fokus terhadap yang sembuhnya. Karena sekarang data sudah mengatakan yang sembuhnya itu lebih banyak daripada yang, mohon maaf, meninggalnya gitu. Jadi saya fokus terhadap yang sembuhnya. Dan pernahkah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, berpikir mengapa kok bisa ada yang meninggal dan kok bisa banyak yang sembuh? Padahal orangnya sama kan? Gitu. Jadi kita ternyata secara data kita tidak bisa berpikir bahwa orang siapapun yang terkapar oleh coronavirus atau COVID-19 ini pasti akan meninggal gitu ya. Tidak. Ternyata lebih banyak yang sembuhnya. Dan pernahkah kita berpikir? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berjudul What doesn't kill you makes you stronger. What doesn't kill you, apa yang tidak membunuhmu makes you stronger, membuat Anda lebih kuat. Apa yang tidak membunuhmu membuat Anda lebih kuat. What doesn't kill you makes you stronger ini saya ambil dari lirik lagu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari lirik lagu yang sebenarnya lagu ini menggambarkan seseorang yang patah hati ditinggal oleh kekasihnya. Ya, mungkin hampir semua tahu lah ya bagaimana perasaannya kita ditinggal oleh kekasih kita. Tentunya seseorang yang sangat amat kita cintai. Pasti terpuruk, pasti menderita, terpukul. Oleh karena itulah penting bagi kita jika sudah menghadapi masalah seperti ini, kita harus cepat-cepat move on. Nah, jadi lagu What Doesn't Kill You Makes You Stronger itu sebenarnya menggambarkan hal demikian gitu loh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi seseorang yang terkapar bukan oleh karena virus, tapi karena ditinggal oleh seseorang yang sangat amat dicintainya. Tapi jika bisa survive dengan kondisi seperti itu, kondisi menderita, kondisi begitu gelisah gitu ya, begitu sulit menerima kenyataan, tapi kita bisa survive, kita bisa bertahan, bisa menghadapi masalah tersebut sampai akhirnya kita biasa-biasa saja, maka di waktu yang akan datang, di saat kita menghadapi masalah serupa, masalah yang sama, kita tidak akan kalah lagi karena kita sudah lebih kuat. Itulah isi lagu What Doesn't Kill You Makes You Stronger, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan COVID-19, kenapa kok tadi bisa ada orang yang meninggal dan kenapa kok banyak yang sembuh? Gitu loh. Kalau dikaitkan dengan virus, contohnya saja virus cacar. Virus cacar tahu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak orang yang menyimpulkan bahwa manusia hanya bisa kena virus cacar ini satu kali seumur hidup. Satu kali seumur hidup. Kenapa? Karena cacar ini kan virus ya, sama seperti influenza sebenarnya. Influenza juga atau flu itu kan sebenarnya virus ya. Jadi dia bukan bakteri, tapi virus. Orang yang terkena virus cacar gitu ya, biasanya kan selama 14 hari atau masa inkubasi, itu akan bertengkar antara si virus dengan imun sistem di dalam tubuh kita. Resultnya atau hasil pertandingannya itu adalah biasanya ya, kurang lebih adalah 14 hari. Nah nanti kalau misalnya kalah, biasanya tubuh kita akan mengeluarkan gejala-gejala, misalnya demam. Kalau cacar kan demam biasanya, demam gitu. Nah tapi pada akhirnya gitu ya,
Misalnya kita ke dokter atau ke rumah sakit, itu kan kita tidak diberi zat kimia atau hal-hal goib atau yang bersifat suci misalnya gitu kan, kemudian sembuh kan, tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita hanya diberikan atau dibantu atau difasilitasi gitu kan untuk menghadapi gejala tersebut. Kalau demam biasanya ya diberi obat demam gitu. Jadi tidak ada yang orang misalnya terkapar virus cacar kemudian dijampe-jampe sembuh, kan tidak ada. Secara medis pun tidak ada. Jadi hanya ditangani gejalanya saja. Pada akhirnya orang yang terkena virus cacar atau kena virus apapun itu akan sembuh dengan sendirinya. Maksudnya apa? Dengan sendirinya. Karena tubuh kita gitu ya, setelah kalah bertanding dengan virus, atau virus itu kan mikroorganisme yang masuk ke dalam organisme lain. Dalam hal ini organismenya adalah kita sebagai manusia. Nah, setelah kalah, dia mau memperhatikan atau mempelajari strateginya gitu loh. Oh, ternyata si virus ini tuh kayak gini ya, serangannya kayak gini. Oh, yang membuat kami kalah nih ternyata ini. Dipelajari sampai akhirnya tubuh kita ini membangun imun sistem sendiri yang lebih kuat tentunya dari sebelumnya, sehingga kita akan sangat amat sulit sekali untuk terkena virus yang sama. Dalam hal ini misalnya virus cacar. Dan banyak pakar virus, Bapak Ibu Saudara-saudari, pakar virus yang berpendapat gitu ya. Sampai hari ini sih sebenarnya masih diteliti lebih lanjut gitu. Tapi tidak sedikit yang berpendapat bahwa COVID-19 pun demikian. Jadi orang yang survive, orang yang terkapar oleh COVID-19 atau coronavirus ini, jika tidak meninggal, kuat gitu ya, selama 14 hari atau lebih itu bisa recovery, bisa sembuh total. Nah ini orang-orang ini akan lebih sulit, jauh lebih sulit untuk terkena virus corona lagi. Misalnya suatu saat nanti mewabah lagi gitu ya, sudah lebih kuat. Karena sudah dibangun imun sistem atau benteng pertahanan yang lebih kuat, yang sebelumnya sempat kalah. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, berkaitan tadi kenapa kok bisa banyak yang sembuh. Saya menganalisa tentunya pasien yang sudah sembuh. Ini real, pasien real yang sembuh nih Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu Bapak Tung Desem Waringin atau Bapak TDW. Beliau ini adalah seorang pelatih sukses nomor 1 Indonesia. Jadi seorang pelatih atau trainer yang memberikan berbagai macam pelatihan kepada para pesertanya, yang tujuannya itu adalah untuk mencapai kesuksesan. Nah, Bapak Tung ini juga salah satu orang yang pernah terkapar oleh virus corona, Bapak Ibu Saudara-saudari. Masuk ke rumah sakit, ya rumah sakit rujukan corona, tapi hanya 10 hari, tidak sampai 14 hari, hanya dalam 10 hari Bapak Tung dinyatakan sembuh dengan melakukan tes sebanyak 2 kali dan dua-duanya hasilnya negatif. Apa sih kunci kesembuhannya? Kan ini yang penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Dibanding kita di rumah hanya takut, gelisah, was-was gitu ya. Kunci kesembuhannya itu ada 3. Ini saya tidak ngarang-ngarang ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini keluar dari mulut Bapak Tung sendiri. Yang pertama, tentunya Bapak Tung ini banyak selama di rumah sakit ya, selama perawatan di rumah sakit saya bicara, banyak mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi tentunya. Karena gizi yang baik akan membantu pertahanan tubuh kita atau daya tahan tubuh kita lebih kuat dan mempercepat pembangunan imun sistem yang baru. Kemudian ditambah dengan additional vitamin, ya vitamin tambahan sebagai asupan lain gitu ya, energi lain gitu loh di luar makanan yang kita konsumsi, yang tentunya juga sama-sama membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat pembangunan imun sistem yang baru. Dan yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Pak Tung selama 10 hari dirawat di rumah sakit, yaitu beliau bernyanyi-nyanyi hampir setiap saat. Kenapa kok malah nyanyi-nyanyi? Kan terkapar, bukan stres kok malah nyanyi. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena dengan menyanyi-nyanyi seperti demikian, Bapak Tung membuat dirinya happy, bahagia. Gitu loh. Jika pikirannya happy, maka ya yang lainnya itu ikut happy gitu loh. Dan di saat seseorang bahagia, nah ini sebenarnya nanti saya akan sedikit mengungkit secara ilmiah ya, bahwa saat kita happy itu kita bisa dibilang lebih sehat gitu ya secara ilmiah. Tapi sebelumnya saya ingin berbagilah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa yang pertama dan utama ini kan adalah pikiran kita kan. Jika pikiran kita sehat, tubuh kita sehat. Hal ini sangat amat berkaitan dengan ajaran agama Buddha.
Tentunya di dalam kitab suci agama Buddha yaitu Tipitaka. Tipitaka itu kan 3 keranjang ya. Keranjang yang pertama seperti yang kita ketahui adalah Winaya Pitaka. Keranjang kedua adalah Sutta Pitaka dan keranjang yang terakhir adalah Abhidhamma Pitaka. Di dalam Sutta Pitaka ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Digha Nikaya, kemudian Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Nah, Khuddaka Nikaya ini sendiri dibagi menjadi beberapa kitab, yang salah satunya adalah Dhammapada. Nah, kita sebagai umat Buddha minimal, seminimal-minimalnya kita harusnya ya memiliki buku Dhammapada, karena ini adalah salah satu yang bisa disebut sebagai kitab suci agama Buddha. Kalau buku Parita itu sebenarnya itu tidak termasuk ke dalam kitab di dalam Khuddaka Nikaya. Tapi beberapa sutta di dalamnya memang termasuk ke dalam Khuddaka Nikaya tadi. Nah, minimal Dhammapada lah Bapak Ibu Saudara-saudari. Di sini ada yang tidak punya buku Dhammapada di rumahnya, barangkali gitu ya. Minimal kita punya lah ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam Dhammapada, bab yang pertama yaitu Yamaka Wagga atau syair berpasangan ya. Ayat 1 dan 2. Ya, jadi ini udah bab paling awal, ayat paling awal. Ini membahas tentang pikiran. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari, pikiran ini menjadi yang pertama dan utama. Pertama dan utama karena penting sekali. Itulah kenapa tidak ditaruh di bab 2, bab 3 atau seterusnya, dan tidak diletakkan pada ayat kesekian, ayat ke-10, ke-20 tidak. Bab pertama ayat 1 dan yang kedua. Yang pertama berbunyi, pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pemimpin dan pikiran adalah pembentuk. Siapa yang berpikir buruk, maka penderitaan akan mengikuti si pelaku bagaikan roda kereta yang mengikuti lembu yang menariknya. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya zaman dulu itu, zaman sekarang udah hampir tidak ada ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Zaman dulu itu kan lembu atau keledai lah ya. Keledai gitu kan yang menarik kereta ya, atau ada juga yang kuda gitu ya. Tapi dalam hal ini lembu. Jika menarik kereta gitu kan, kemanapun dia pergi, ya roda keretanya akan mengikuti yang menariknya, betul tidak Bapak Ibu Saudara-saudari? Dia akan ikutin terus. Seperti demikianlah penderitaan akan mengikuti siapapun yang berpikir buruk. Sebaliknya, pikiran yang ayat kedua ya, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, dan pikiran adalah pembentuk. Siapapun yang berpikir baik, maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku. Bagaikan bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Kalau misalnya saya nih Bapak Ibu Saudara-saudari sedang duduk di sini, dari pantulan cahaya di atas saya tentunya akan mengkondisikan terlihat bayangan di bawah saya ini. Sebenarnya ya, mungkin tidak terlihat dari tempat Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika saya berpindah kira-kira 3 meter ke kanan gitu ya, tentu bayangannya ikut pindah. Tidak mungkin sayanya pindah, tubuhnya pindah, bayangannya masih di sini. Pasti bayangannya itu akan mengikuti gitu kan, tidak mungkin meninggalkan kemanapun si tubuhnya itu. Nah, seperti demikian pula seseorang yang berpikir baik, kebahagiaan akan tidak pernah meninggalkan pelakunya tersebut. Nah, itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi pikiran itu menjadi hal yang sangat amat penting ya, menjadi hal yang pertama dan utama. Dan seperti janji saya tadi, secara ilmiah ya, secara ilmiah Bapak Ibu Saudara-saudari, di saat kita bahagia, terdapat 4 hormon positif yang diproduksi di dalam tubuh kita, yaitu serotonin, kemudian dopamin, endorfin, dan oksitosin. 4 ini adalah hormon yang positif. Saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu karena pertama saya bukan pakar hormon, dan yang kedua nanti sesinya jadi bukan sesi sharing dhamma, tapi sesi pengenalan hormon begitu ya. Jadi 4 hormon positif ini akan diproduksi di dalam tubuh kita saat kita sedang berbahagia. Oleh karenanya sangat amat penting kita mengkondisikan pikiran kita selalu positif. Kita mau sehat, berpikirlah sehat. Karena pikiran adalah pelopor, pikiran selalu yang mendahului. Kita nomor 1 mikirnya yang positif-positif dulu. Kita sehat dulu, kita sembuh dulu. Dengan demikian pikiran kita secara tidak langsung akan memimpin seluruh anggota tubuh kita, seluruh organ-organ di dalam tubuh kita untuk sehat juga. Karena sudah dipelopori sehat. Dan seakan-akan pikiran kita yang membentuk gitu loh. Besok lusa kita akan sakit atau tidak, kita akan sehat atau tidak. Kemudian
kita ya mohon maaf gitu, misalnya gitu ya, kita meninggal atau panjang umur, nah itu dibentuk oleh pikiran kita. Semuanya diawali oleh pikiran kita. Faktor yang cukup penting dari berbagai macam faktor yang ada. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi penting sekali untuk mengkondisikan pikiran kita untuk bahagia dan juga membuat diri kita bahagia. Lalu bagaimana caranya kita untuk berbahagia? Kebahagiaan dalam agama Buddha ada 3 Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama adalah kebahagiaan duniawi. Nah ini kebahagiaan yang tentunya kita rasakan sampai hari ini. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang kita dapatkan, kita peroleh, kita rasakan saat kita mendapatkan atau memperoleh atau memiliki sesuatu yang kita inginkan. Bisa berupa barang maupun non barang. Contohnya, sekitar 6 bulanan yang lalu saya membeli jam tangan ini yang saya pakai sekarang ini. Ini jam tangan Seiko. Seiko adalah brand jam tangan terbesar di Jepang yang memiliki histori panjang sekali. Jadi cukup historical gitu loh dibanding brand-brand yang baru muncul. Kenapa ini disebut sebagai jam tangan yang cukup historical? Karena jam tangan Seiko ini adalah jam tangan pertama yang mengeluarkan quartz movement. Movement ini jadi penggerak jam tangan atau orang awam menyebutnya mesin jam tangan lah. Quartz namanya. Quartz ini adalah mesin jam tangan yang digerakkan oleh baterai. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari di sini aneh, lah jam tangan memang pakai baterai. Tapi zaman dulu di industri jam tangan terbesar di dunia yaitu di Swiss, semua jam tangannya itu penggeraknya adalah automatic movement. Jadi adalah susunan-susunan gear yang jika di-trigger atau dipicu gitu kan oleh gerakan biasanya kinetik, dia akan berjalan tanpa baterai. Dan harganya luar biasa mahal. Jadi pada saat itu tahun berapa Seiko mengeluarkan jam tangan dengan quartz movement pertama di dunia dan harganya luar biasa murah. Sehingga di sana industri jam tangan di Swiss itu tergoncang sampai ada yang banyak yang bangkrut gitu loh. Nah, jam tangan Seiko ini seri yang saya ini tidak terlalu mahal ya. Hanya 1 jutaan lebih tapi ya tidak nyampe 5 juta juga gitu. Saya sangat amat mencintai jam tangan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Waktu pertama kali saya memperoleh jam tangan ini tentunya saya bahagia dalam hal ini kebahagiaan duniawi gitu kan. Saya happy banget. Tapi berapa lama? 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan atau berapa lama? Pertama kali beli, ini kepentok dikit aja saya udah stres Bapak Ibu Saudara-saudari. Stres, aduh lecet nih. Walaupun dari stainless steel ya. Tapi bisa scratch gitu, bisa tergores, bisa lecet. Bahkan saya kerja gitu kan, kerjanya kegores-gores meja dikit ini udah scratch gitu loh. Dan waktu itu saya stres banget. Ke kamar mandi atau kemana ngelewatin pintu, kepentok dikit aja, stres abis. Karena saking saya cintanya ibaratnya terhadap jam tangan ini. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, sampai sekitar lebih dari 6 bulan sampai hari ini, apakah saya masih happy? Masih happy, masih bahagia. Tapi kadarnya beda sama waktu pertama kali saya punya jam tangan ini. Pertama beli atau mendapatkan jam tangan ini. Artinya tidak kekal Bapak Ibu Saudara-saudari. Kebahagiaan duniawi ini tidak kekal. Lalu kebahagiaan seperti apa yang kekal? Nah, kebahagiaan yang lebih luhur, lebih bernilai, lebih mulia daripada kebahagiaan duniawi ini adalah kebahagiaan surgawi. Normalnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kebahagiaan surgawi ini bisa kita rasakan setelah kita banyak berbuat baik di kehidupan saat ini, kemudian kita meninggal dan terlahir di alam dewa dewi. Nah, di sanalah yang sebenarnya disebut dengan kebahagiaan surgawi. Tapi apakah Bapak Ibu Saudari di sini ada yang mau merasakan kebahagiaan surgawi sekarang, tapi harus meninggal dulu kemudian terlahir di alam dewa dewi? Tentunya tidak ada. Siapa yang jamin meninggal sekarang kalau misalnya ke alam surga, ke alam dewa-dewi? Kalau misalnya malah terjerumus jatuh ke bawah, siapa yang mau ambil resiko gitu kan? Nah, di dalam agama Buddha, kebahagiaan surgawi ini bisa kita rasakan bahkan sekarang loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Tanpa harus menunggu meninggal dulu kemudian terlahir di alam yang bahagia. Kebahagiaan surgawi di dalam kehidupan saat ini kebalikannya dari kebahagiaan duniawi. Kalau tadi kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang kita dapatkan, kita peroleh dan kita rasakan saat kita mendapatkan atau memperoleh sesuatu, kita memiliki sesuatu yang sangat amat kita inginkan. Kalau kebahagiaan surgawi ini adalah kebalikannya.
justru adalah kebahagiaan yang kita dapatkan, ya kita peroleh, kita rasakan bahagia banget di saat kita malah memberi, di saat kita malah melepas sesuatu yang kita miliki. Misalnya di pandemi COVID-19 ini ya, di pandemi COVID-19 ini industri food and beverage itu begitu berguncang ya. Karena food and beverage ini berbeda dengan industri fashion, itu kan ibaratnya 1-2 bulan lagi dijual masih bisa. Tapi kalau misalnya food and beverage ini kan ada masa kadaluarsanya. Oleh karenanya mulai dari perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang besar gitu ya, perusahaan raksasa di dunia seperti Starbucks misalnya ya, perusahaan kopi, Starbucks Coffee, itu banyak sekali menawarkan promo-promo menarik. Jadi banyak produk-produk yang dibuat jadi semenarik mungkin dan semurah mungkin supaya banyak yang beli gitu secara online ya kan, karena kan sekarang sudah tidak menerima dine-in atau mengkonsumsi makanan minuman di tempatnya gitu. Jadi sekarang yang buka pun itu hanya ya yang secara online atau apa ya, order delivery dan semacamnya lah ya, kayak ada drive thru gitu. Jadi salah satu promo di Starbucks gitu ya, itu ada namanya promo traktir driver. Karena seperti yang kita ketahui, ojol atau ojek online juga salah satu pekerjaan atau ya dalam tanda kutip industri yang terkena dampaknya begitu luar biasa. Sampai ada pengakuan dari salah seorang driver yang sehari itu bisa mendapat sekian ratus ribu, tapi di pandemi COVID-19 ini sehari bisa cuma 20.000 rupiah. 20.000 rupiah per hari, dan itu pun tidak setiap hari. Bisa ada kali tidak ada yang order sama sekali. Sedangkan mereka-mereka ini harus menghidupi dirinya sendiri dan juga anak istrinya di rumah. Bingung kan? Nah, promo Starbucks ini yang traktir driver ini adalah, jadi ada produk yang bisa kita, dalam tanda kutip kita beli ya, kita beli, tapi nanti saya jelaskan. Kita beli, kita mengeluarkan uang, tapi jadi lebih murah daripada biasanya. Dia cuma 10.000 rupiah per cup. 10.000 rupiah per cup ukuran normal ya, reguler, di mana seperti yang kita ketahui, produk Starbucks ini standarnya kan 30 sampai 50.000 rupiah. Average atau rata-rata 40.000 rupiah lah. Ini hanya 10.000 rupiah khusus untuk promo traktir Gojek atau traktir driver. Kenapa bedanya? Karena kita bisa membeli di aplikasi gitu kan, misalnya produk tersebut, tapi kita tidak bisa mengakal-akalinya. Misalnya, aduh gila loh, Starbucks 10.000 rupiah per cup, kalau gitu beli aja deh, tapi untuk dikonsumsi sendiri gitu kan. Nanti nggak usah bilang-bilang ke drivernya deh, dia nggak bakal tahu. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena si barista atau pembuat kopi di Starbucks ini akan bilang kepada si driver, Pak, Bapak ditraktir oleh yang pesan ini. Nah ini untuk Bapak ya, untuk Bapak bawa pulang, bukan untuk yang si orang ini tuh gitu loh. Jadi akan dikasih tahu. Karena adanya promo menarik ini, saya langsung beli Starbucks loh. Langsung beli Starbucks di luar yang 10.000 ini ya, kemudian ditambahkan ya promo traktir driver ini gitu loh. Yang mana sebenarnya saya tidak sedang ingin Starbucks gitu loh ya. Jadi bukannya itu masa kalian beli gitu kan, sekalian 10.000-nya lebihnya buat driver. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tipe orang yang kalau sedang menginginkan sesuatu, promo atau tidak promo, saya beli. Misalnya tiket nonton di XXI gitu ya. Misalnya ada film yang menarik, tidak promo pun saya beli, saya nonton. Tapi kalau sedang tidak ingin, gitu ya, misalnya sedang tidak ada film yang menarik, promo 50% pun saya tidak akan beli. Jadi saya beli produk Starbucks itu hanya semata-mata untuk menraktir si driver ini gitu loh. Saya kepikiran begitu saja. Dan di saat produk saya diantarkan, kemudian si driver yang pertama ya, karena saya melakukan ini beberapa kali, driver yang pertama ini bilang, sambil memberikan produk pesanan saya gitu ya, hanya dia berikan produk pesanan saya, yang traktirannya tidak diberikan, karena dia mungkin sudah diberikan informasi oleh baristanya. Mas, terima kasih ya traktirannya. Oh iya mas, sama-sama gitu. Saya mengeluarkan uang 10.000 rupiah, jangan dilihat kecil besarnya gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan dilihat berapa nominalnya. Tapi intinya gini, logikanya kalau misalnya kita mengeluarkan uang besar sekalipun, misalnya mengeluarkan uang 40.000 rupiah, 4 kali lebih besar daripada 10.000 rupiah, tapi kita mendapatkan produk Starbucks, ya kan? Itu hal yang wajar. Itu namanya bukan dana, bukan menderma, bukan memberi, tapi kita beli itu.
Tapi kalau misalnya kita kehilangan sekian rupiah, sekian ribu rupiah, sekian puluh ribu rupiah, atau sekian ratus ribu rupiah, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa secara fisik gitu ya, cuma mendapat ucapan terima kasih ya mas, kok saya happy ya, saya bahagia loh, padahal saya kehilangan sekian puluh ribu rupiah, tapi saya tidak menderita, saya happy. Nah inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang disebut dengan kebahagiaan surgawi. Jadi kebahagiaan di saat kita bukan yang mendapatkan sesuatu, tapi justru di saat kita memberikan sesuatu. Bukannya di saat kita memiliki sesuatu kita happy, tapi di saat kita melepas sesuatu kita happy. Nah itulah Bapak Ibu Saudara-saudari kebahagiaan yang kedua, yaitu kebahagiaan surgawi. Kebahagiaan surgawi ini masih tidak kekal loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena sekalipun kita meninggal setelah banyak memiliki kebajikan, kemudian meninggal terlahir di alam surga atau di alam dewa dewi, di sana pun walaupun hidupnya lebih panjang ya, jadi bisa ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun hidup di sana, tapi pada akhirnya akan meninggal juga. Jadi masih tidak kekal Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu bagaimana kebahagiaan yang kekal tersebut? Nah, di dalam agama Buddha ada kebahagiaan yang ketiga. Kalau tadi kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan duniawi, kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan surgawi, dan ada kebahagiaan yang satu lagi, spesial khusus Buddhisme. Gitu. Yang mungkin di non-Buddhisme tidak membahas ini, tapi di dalam agama Buddha membahas kebahagiaan yang ketiga ini, yaitu kebahagiaan nibbana. Kebahagiaan nibbana ini sebenarnya kurang tepat 100% kalau dikatakan sebagai kebahagiaan yang kekal. Karena jika kita bicara kekal dan tidak kekal, ini kan seakan-akan kita bicara durasi. Dan durasi ini adalah kondisi. Nah, kebahagiaan nibbana ini adalah kebahagiaan tanpa kondisi itu. Jadi ya mungkin memang secara awam kita sulit mengerti, tapi saya yakin umat Buddha tahu apa itu nibbana. Tentunya kebahagiaan yang lebih luhur daripada kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan surgawi. Untuk lebih jelasnya, nanti mari kita bersama-sama mengikuti Dhamma Class yang diadakan oleh Wihara Buddha Guna Karawang. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah topik yang kita bahas pada malam hari ini yang berjudul What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Apa yang tidak membunuhmu membuat Anda lebih kuat. Yang pada intinya adalah untuk menjawab mengapa kok bisa ada yang meninggal, kok bisa banyak yang sembuh, adalah bagaimana kita membuat diri kita bahagia, yang diawali dengan pikiran kita. Jika pikiran kita bahagia, sudah dipelopori untuk bahagia, maka secara tidak langsung pikiran kita akan memimpin seluruh anggota tubuh kita, seluruh organ di dalam tubuh kita untuk ya mengikuti perintah yang diberikan oleh pikiran kita. Jadi besok lusa seakan-akan dibentuk oleh pikiran kita, karena pikiran adalah tadi pelopor, pemimpin, dan pembentuk. Dan secara ilmiah juga sudah diungkit sedikit tadi bahwa ada 4 hormon yang positif yang diproduksi di dalam tubuh kita, yang tentunya baik untuk tubuh kita, untuk hidup kita di saat kita sedang berbahagia. Bagaimana kita seharusnya bahagia? Nah tadi kita sama-sama mengetahui ada 3 macam kebahagiaan, mulai dari kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi, dan kebahagiaan nibbana. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya yang perlu dikhawatirkan bukan virusnya, tapi penyebarannya. Tapi jangan sekali-kali kita meremehkan penyebaran virus ini. Tetap di rumah dulu, jika terpaksa harus keluar, gunakan masker dan sering-seringlah cuci tangan. Saya Aditya Tandi, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.